Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita belajar matematika, mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Anak-anakku, kamu pernah melihat benda seperti ini ya? Benda ini namanya speedometer. Nah, speedometer itu biasanya terletak di depan pengendara. Fungsinya apa? Speedometer itu merupakan alat untuk mengukur kecepatan kendaraan. Nah, dengan adanya speedometer ini, pengendara dapat mengontrol laju kendaraannya. Anak-anak, pada speedometer itu kan ada jarumnya. Nah, jarum itu akan menunjuk angka 0 sampai 100 lebih sesuai dengan jenis kendaraannya. Kalau ditunjuk angka 0 berarti mobil atau kendaraan itu dalam posisi diam. Kemudian apabila berjalan, jarum akan menunjuk pada angka sesuai dengan kecepatan kendaraan itu. Nah, contoh, kita lihat contoh nomor 1. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti kecepatan 80 km per jam itu? Nah, artinya dalam 1 jam mobil itu dapat menempuh jarak 80 km. Kita juga bisa dapat mencari jarak tempuh suatu kendaraan jika diketahui kecepatan dan waktunya. Kita cermati soal nomor 3. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai oleh Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, caranya untuk mencari jarak ini adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Kemudian waktunya 2 jam. Maka 60 kali 2 adalah 120 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh ayah Bayu adalah 120 km. Satu lagi, kita pun bisa mencari waktu yang digunakan untuk menempuh suatu perjalanan jika diketahui jarak dan kecepatan. Kita cermati yang nomor 4. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8 lebih 15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Cara penyelesaiannya adalah waktu. Untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan atau jarak per kecepatan. Nah, jaraknya berapa tadi? 40 km. Sedang kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Sama dengan 3/4 jam. Nah, caranya bagaimana? 3/4 jam sama dengan 3/4 kali 60 menit. Sama dengan 45 menit. Nah, kemarin sudah belajar waktu ya. Nah, 8 lebih 15 itu ditambah 45 menit. Berarti pukul 8 lebih 60. 60 ini kan 1 jam. Berarti 8 lebih 1 jam. Berarti pukul 9. Jadi Edo tiba di rumah nenek pukul 9. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu
Yang pertama kita akan belajar mencari jarak dulu ya, mencari jarak tempuh suatu kendaraan. Nah, marilah kita cermati segitiga ajaib ya. Segitiga ajaib sebenarnya ini adalah cara untuk memudahkan kita mengingat rumus-rumus yang digunakan untuk mencari kecepatan, mencari jarak, dan mencari waktu. Mudah saja untuk mencari jarak, maka tinggal mengalihkan kecepatan rata-rata kali waktu. Nah, untuk mencari kecepatan, ini kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, marilah kita cermati, kita belajar mencari jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, marilah kita belajar mencari jarak ya. Kita belajar mencari jarak tempuh. Kita lihat contoh nomor 1. Pak Arif berangkat pukul 5.30 sampai sekolah pukul 7. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa jarak antara rumah Pak Arif dan sekolah? Nah, di sini sudah diketahui waktunya dari pukul 5.30 sampai pukul 7. Kita hitung dulu berapa jam waktu yang digunakan untuk berjalan. Kemudian juga diketahui kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kita cari waktu dulu dari 05.30 sampai 07 WIB. Di sini waktu Indonesia bagian barat. Caranya dikurangi 07 dikurangi 05.30. Nah, ini kalau ditulis begini susah untuk menguranginya, maka kita rubah 07 ini menjadi 06 lebih 60 menit. Kemudian 05 ditulis sama. Jika dikurangi maka akan ketemu 36 dikurangi 5 1 lebih 30 menit sama dengan 1,5 jam. Nah, untuk mencari jarak tadi, jarak itu kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? 60 km. Maka jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 60 kali 1,5 jam sama dengan 60 kali, ini dibuat pecahan biasa dulu ya, ini 3/2 sama dengan, nah ini disederhanakan bisa atau dikalikan semuanya tidak apa-apa. 60 kali 3 berapa? 180, kemudian per 2 sama dengan 18 dibagi 2 9 ya, 90. Nah, maka jaraknya adalah 90 km. Contoh nomor 2 ya. Nah, Pak Sukijan berangkat dari rumah pukul 6.15 sampai sekolah pukul 7, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa jarak antara rumah Pak Sukijan
jalan dan sampai ke sekolah. Yuk kita cari dulu waktunya. Waktunya sudah diketahui pukul 6.15 sampai 7 ya. Berarti kita kurangi 07 dikurangi 06.15. Kita buat pengurangan susun ya. 07 dikurangi 6.15. Untuk memudahkan menghitung 7 ini kita rubah menjadi 06 lebih 60 menit, kemudian dikurangi 06.15. Ini tadi 0 ya. Nah 10 dikurangi 5 itu 5. Ini sudah dipinjam 1 menjadi 5 dikurangi 1 4. Berarti waktunya adalah 45 menit. Nah untuk menghitung jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya sudah ya, kecepatan rata-ratanya 40 kali 45 menit. 45 menit ini sama dengan berapa jam? Ya 45/60 jam. 45 menit per 60 menit. Di sini tulis jam, maka 40 kali 45/60 sama dengan berapa? Disederhanakan, tinggal menghitung 45 kali 4 kemudian dibagi 6. 4 kali 45 itu 180 dibagi 6. Kita lihat ya, 45 kali 4. 5 kali 4 itu 20, 4 kali 4 16, 17 18. Nah 180 kemudian dibagi 6, hasilnya adalah 30. Jadi jarak antara rumah Pak Sukijan sampai sekolah itu ada 30 km. Nah ini contoh yang kedua. Selanjutnya nanti kamu mencoba dulu soal-soal berikutnya. Nah contoh nomor 3 kamu kerjakan sendiri. Di sini ada soal, Pak Sunardi berangkat dari rumah pukul 6.30 sampai sekolah pukul 7, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa jarak antara rumah Pak Sunardi dan sekolah? Nah yang pertama kita ingat dulu, cara mencari jarak tadi adalah kecepatan kali waktu. Waktunya kamu cari dulu, 7 dikurangi 6.30 berapa menit. Kalau dibuat jam berarti menitnya per 60 menit. Baru kemudian dikalikan kecepatannya ya. Dikalikan kecepatannya, akan diketahui jarak antara rumah Pak Sunardi dan sekolah. Nah silahkan kamu kerjakan, baru nanti kita bahas. Contoh selanjutnya ya, Pak Kusmiantara berangkat dari rumah pukul 5 sampai sekolah pukul 7, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Berapa jarak antara rumah Pak Kusmiantara dan sekolah? Nah pertama kamu cari dulu waktunya berapa. Di sini sudah diketahui ya, dari pukul 5 sampai pukul 7. Dari 5 ke 6 ke 7 berarti
berarti 2 jam gitu ya. Nah, kecepatan rata-ratanya 90 km per jam. Nah, tugas kamu mencari jarak. Nah, diingat untuk mencari jarak itu adalah kecepatan kali waktu atau waktu kali kecepatan. Nah, silahkan dikerjakan, kemudian nanti kita bahas cara pengerjaannya. Itu saja dulu untuk belajar kita, yaitu masalah kecepatan, materi kecepatan dengan mencari jarak tempuh suatu kendaraan. Nah, besok kita coba mencari kecepatan, terus belajar mencari waktu. Untuk sementara ini saja dulu kita belajar mencari jarak tempuh. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, diulangi videonya, diputar-putar ulang, atau kalau tidak ya bisa menanyakan ke Pak Guru melalui WA atau komentar yang ada di video ini. Demikian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.